Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai you all, apa kabar semua? Oke, hari ini udah masuk 5 hari Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini sangat bergembira sekali karena saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Ini adalah video kali saya yang keempat, dan pada video kali ini saya nak berkongsi pada kawan-kawan satu amalan yang saya sentiasa amalkan setiap hari selepas sholat fardu subuh dan selepas sholat fardu maghrib. Oke kawan-kawan, coba kita tengok apa saja amalannya. Oke, amalan yang saya senantiasa amalkan setiap hari yaitu yang pertama adalah istighfar sebanyak 100 kali. Dua, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Yang ketiga, hasbunallah wa ni'mal nakir sebanyak 100 kali. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Yang keenam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketujuh adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun 100 kali. Simple saja kan kawan-kawan. Inilah amalan yang saya amalkan setiap hari selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Kenapa saya amalkan ini yang paling penting itu selepas sholat subuh? Sebab ibaratnya subuh ini kita nak memulai satu perjalanan kawan-kawan. So perjalanan yang kita akan tempuh ke depan sampai ke maghrib itu sekurang lebih 12 jam. Jadi saya mencoba untuk memulai sebelum melangkahkan kaki saya untuk beristighfar, untuk menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada Allah, sehingga hari itu apapun yang saya lakukan itu dalam pengawasan Allah dan dalam kepasrahan saya kepada Allah. Kenapa saya rasa macam perlu sekali untuk istighfar ini? Karena dengan istighfar ini kawan-kawan, saya mendapati aura positif itu sangat besar, sangat tinggi pada saya, sehingga bila saya memulai hari saya dengan 7 zikir ini, saya merasa sangat bersemangat, sangat energik dan sangat berkeyakinan. Meskipun maybe nanti dalam tengah perjalanan tuh ada sesuatu atau maybe ada macam masalah, insya Allah kita akan mudah dan dapat solusi dengan mudah yang Allah bagi pada kita, yang kita tak pernah terlintas macam mana kita menghadapi masalah itu, dan kita dapat solusinya secepat itu juga, macam itu. So saya sarankan kepada kawan-kawan semua, jumlah sama-sama kita amalkan istighfar, 7 istighfar ini sebelum kita melangkah keluar rumah selepas kita sholat subuh. Jadi segala aktiviti yang kita lalui pada hari itu, kita dah memohon kepada Allah, kita dah berserah diri kepada Allah, dan kita minta Allah yang aturkan dan Allah yang uruskan segala kehidupan kita, sehingga kita jumpa lagi pada senjanya selepas kita beraktiviti, yaitu maghrib. Kenapa maghrib itu juga saya kena baca istighfar ini? Ibaratnya seperti saya memulakan dan saya mengakhirkan. Maksudnya sebelum saya menyudahi aktiviti harian saya daripada satu hari 12 jam tadi itu, saya juga mengakhiri dengan menyerahkan segala kehidupan saya kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi sepanjang tempoh satu hari itu. Allah dah bagi saya maybe berbagai macam nikmat, dan mungkin ada juga ujian atau masalah, tapi dengan istighfar ini, dengan zikir ini, Allah senantiasa bagi saya bantuan, atau Allah bagi saya jalan keluar, kemudahan, solusi pada setiap masalah-masalah saya. Ya, ini yang ini satu keberkesanan yang saya rasakan bila saya mengamalkan istighfar 7 zikir ini. Terlebih istighfar ya, sebab istighfar ini satu kalimat yang sangat mulia dan sangat besar ya bagi kita sebagai seorang muslim. Karena dalam istighfar ini kan istilahnya kita memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila Allah dah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita, maknanya rahmat Allah sampai pada kita. Bila rahmat Allah sampai pada kita, maknanya reda Allah pun sampai pada kita. Dan kalau rahmat, reda Allah sampai, apalagi
yang kita nak, yang Allah tak bagi, pasti Allah akan bagi. Itulah kalimat yang sangat mudah untuk kita fahami ya. Kenapa kita senantiasa istighfar, istighfar, istighfar itu kalimat yang sangat, istighfar ini bagi saya kalimat yang sangat besar ya, faedahnya bagi kehidupan sehari-hari. Karena saya merasa kita manusia ini tidak luput pada buat kesalahan, salah ucapan, salah penglihatan, salah pendengaran. Kadang-kadang kita sebenarnya tak mau pun ikut sembang pasal orang lain, tapi kadang-kadang kita tersembang. Kadang-kadang maybe kita tak jumpa orang, tapi kita dekat FB, kita terbaca status macam ini macam ini. Kita pun tangan jari kita ini pun tergate nak komen lah. Kadang-kadang komen itu pun komen yang maybe taklah berapa bagus ya, yang maybe menyakitkan. Itu pun kita tak sadar. So insya Allah dengan macam kita istighfar apa semua itu kita amalkan zikir ini, kita akan senantiasa bila nak buat something, kita ni akan diberikan macam sinyal, yang saya buat ni betul tak? Saya buat macam ini menyusahkan orang lain tak? Menyakiti orang lain tak? Jadi macam mana orang nak cakap ya, kita senantiasa diberikan satu pedoman, satu sinyal supaya kita boleh memilih sama ada kita yang akan kita buat ni baik atau tak baik. Macam itulah. Dan alhamdulillah dengan mengamalkan 7 zikir ini, senantiasa kita akan muhasabah diri. Dalam arti kata setiap apa yang akan kita lakukan, kita buat itu, kita akan berpikir dulu. Setengah orang bila kita dah membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu, kita emosi, kita marah. Tapi alhamdulillah dengan mengamalkan zikir ini, kita senantiasa berpikir macam saya sekarang ni banyak sekali kan tentang isu-isu COVID-19 di Malaysia, isu Rohingya, macam-macam. Kadang-kadang nak komen orang, kadang orang kecam sampai kata-kata kasar semua keluar. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut, kadang-kadang teringin nak bercakap, tapi kita kadang-kadang aku bercakap ni betul tak ya, aku buat macam ini dosa tak ya. Itu kita akan fikir macam itu. Maksudnya maybe kita akan lebih senang bercakap macam inilah. Segala tindakan kita itu akan ada yang memberikan macam sinyal atau ada break lah istilahnya untuk kita terus positif. Macam itulah kurang lebihnya. Jadi kenapa saya amalkan ini selepas sholat subuh dan sholat maghrib? Sebab sholat maghrib itu sebagai macam bagi saya adalah penutup hari itu yang sudah saya lalui selama 12 jam dalam satu hari aktiviti saya. Saya tutup juga selepas sholat maghrib itu, saya juga lazimkan untuk mengamalkan zikir ini. Dan kadang-kadang saya tambahkan untuk saya buat amalan, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan diteruskan dengan ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah juga ayat 255, and then dua ayat terakhir surat Al-Baqarah daripada amanah Rasulullah itu. So itulah amalan saya, dan alhamdulillah saya bersyukur karena di usia saya yang sekarang dah 48 ini, saya mendapati Allah masih beri saya peluang untuk saya senantiasa muhasabah diri, peluang untuk saya berkongsi amalan pada kawan-kawan semua, peluang untuk saya istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya sadar masa muda saya dulu habislah, maksudnya macam mana orang nak cakap orang nak kata layaknya masa macam anak-anak muda lah. Solatnya maybe tak tepat masa, kadang-kadang masih lari sana lari sini, kadang-kadang maghrib pun sampai nak ke isya. Dan alhamdulillah bila di usia yang sudah ke 40 dekat 50 ni, dah 2 tahun nak 50 ini, saya mencoba sedaya upaya semampu saya itu saya coba untuk on time ya. Mas tahu tu semampu saya untuk on time. Dan kalau yang dulu saya tak berapa kenal namanya sholat sunat ya, saya tambahkan dengan sekarang ini saya coba untuk tambahkan sholat duha, meskipun cuma maybe 4 rakaat atau 2 rakaat, and then sholat tahajud. Karena apalagi bulan puasa ini sangat orang kata sangat mudah ya untuk kita sholat tahajud dan sholat tepat masa, because kan kita sahur otomatis pun kita bangun seawal pukul 3.30 lah kalau kita nak sholat tahajud agak
maybe 6 ke 8 rakaat atau 12 rakaat ya, gak punya masa. And then lepas itu baru kita sahur, lepas itu masih kita ada kesempatan untuk istighfar lagi sebelum subuh. Jadi ada banyak peluang-peluang untuk kita memperbaiki segala ibadah kita. Dan satu doa lagi yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan yang maybe juga pernah saya kongsikan, tolong saya mengaji pada kawan-kawan, jangan tinggalkan satu doa ini. Selepas sholat sunat, selepas istighfar 3 kali, tolong amalkan doa ini. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini sangat simpel kawan-kawan, tapi kekuatan daripada doa ini, keberkesanannya sangat luar biasa. Karena di sini Allah senantiasa ingatkan kita untuk kita senantiasa mengingati Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya ada saja, meskipun kita dalam kondisi busy lah macam mana, kan kita ada saja kita akan ingat dengan Allah. Oh ya, dah masanya untuk sholat, dan masanya untuk kita akan selalu diingatkan, dan kita tak akan dilengahkan dengan amalan ini. Alhamdulillah sekali, sebab saya merasa ya untuk yang zikir ini tadi saya sudah pernah share, dan alhamdulillah sampai detik ini saya amalkan tuh memang alhamdulillah saya merasai ada satu kelebihan, ada satu perubahan dalam diri saya yang sangat hebat ya, yang sangat luar biasa. Sebab dulu saya sholat kawan-kawan, namanya kita muslim mesti kita sholat ya, meskipun kadang-kadang masih zuhur ke asar tuh maybe dah dekat asar, dan maghrib ke isya tuh mungkin dah dekat isya. Tapi dengan amalan yang sangat simple tuh saya sekarang belajar untuk on time, dan alhamdulillah Allah permudahkan, Allah ringankan segala badan saya untuk terus pergi ABS sembahyang, waktu bawa anak-anak sholat sekali. Jadi rasa amalan yang kita amalkan tuh tak seberapa tuh kawan-kawan dibanding dengan masa yang Allah bagi dekat kita 24 jam. Tapi untuk mengamalkan zikir ini maybe cuma perlukan masa 30 menit. Tapi 30 menit kita bagi ruang dan waktu untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasai keberkesanan yang luar biasa, dan kita akan merasakan hidup kita tuh lebih tenang. Dan maybe macam saya ya yang sudah umur di angka 50 ini, lebih merasakan kepasrahan yang lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini saya rasa inilah waktunya untuk aku betul-betul kembali ke fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, kembali untuk mencari ridha ilahi. Dan semoga sisa waktu yang ada ini betul-betul dapat saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari bekal ke akhirat, mencari keredaannya, dan semoga akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Karena hakikatnya itu yang kita cari kawan-kawan, husnul khotimah, dan kita dapat melafazkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, la ilaha illallah. Itu saja kawan-kawan, insya Allah kita akan dapat masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, beserta seluruh ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai you all, apa kabar semua? Oke, hari ini udah masuk 5 hari Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini sangat bergembira sekali karena saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Ini adalah video kali saya yang keempat, dan pada video kali ini saya nak berkongsi pada kawan-kawan satu amalan yang saya sentiasa amalkan setiap hari selepas sholat fardu subuh dan selepas sholat fardu maghrib. Oke kawan-kawan, coba kita tengok apa saja amalannya. Oke, amalan yang saya senantiasa amalkan setiap hari yaitu yang pertama adalah istighfar sebanyak 100 kali. 2, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Yang ketiga, hasbunallah wa ni'mal nakir sebanyak 100 kali. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali.
Yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Yang keenam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketujuh adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun 100 kali. Simple saja kan kawan-kawan. Inilah amalan yang saya amalkan setiap hari selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Kenapa saya amalkan ini yang paling penting itu selepas sholat subuh? Sebab ibaratnya subuh ini kita nak memulai satu perjalanan kawan-kawan. So perjalanan yang kita akan tempuh ke depan sampai ke maghrib itu sekurang lebih 12 jam. Jadi saya mencoba untuk memulai sebelum melangkahkan kaki saya untuk beristighfar, untuk menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada Allah, sehingga hari itu apapun yang saya lakukan itu dalam pengawasan Allah dan dalam kepasrahan saya kepada Allah. Kenapa saya rasa macam perlu sekali untuk istighfar ini? Karena dengan istighfar ini kawan-kawan, saya mendapati aura positif itu sangat besar, sangat tinggi pada saya, sehingga bila saya memulai hari saya dengan 7 zikir ini, saya merasa sangat bersemangat, sangat energi dan sangat berkeyakinan. Meskipun maybe nanti dalam tengah perjalanan itu ada sesuatu atau maybe ada macam masalah, insya Allah kita akan mudah dan dapat solusi dengan mudah yang Allah bagi pada kita, yang kita tak pernah terlintas macam mana kita menghadapi masalah itu, dan kita dapat solusinya secepat itu juga, macam itu. So saya sarankan kepada kawan-kawan semua, jumlah sama-sama kita amalkan istighfar, 7 istighfar ini sebelum kita melangkah keluar rumah selepas kita sholat subuh. Jadi segala aktiviti yang kita lalui pada hari itu, kita dah memohon kepada Allah, kita dah berserah diri kepada Allah, dan kita minta Allah yang aturkan dan Allah yang uruskan segala kehidupan kita, sehingga kita jumpa lagi pada senjanya selepas kita beraktiviti, yaitu maghrib. Kenapa maghrib itu juga saya kena baca istighfar ini? Ibaratnya seperti saya memulakan dan saya mengakhirkan. Maksudnya sebelum saya menyudahi aktiviti harian saya daripada satu hari 12 jam tadi itu, saya juga mengakhiri dengan menyerahkan segala kehidupan saya kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi sepanjang tempoh satu hari itu. Allah dah bagi saya maybe berbagai macam nikmat, dan mungkin ada juga ujian atau masalah, tapi dengan istighfar ini, dengan zikir ini, Allah senantiasa bagi saya bantuan, atau Allah bagi saya jalan keluar, kemudahan, solusi pada setiap masalah-masalah saya. Ya, ini yang ini satu keberkesanan yang saya rasakan bila saya mengamalkan istighfar 7 zikir ini. Terlebih istighfar ya, sebab istighfar ini satu kalimat yang sangat mulia dan sangat besar ya bagi kita sebagai seorang muslim. Karena dalam istighfar ini kan istilahnya kita memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila Allah dah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita, maknanya rahmat Allah sampai pada kita. Bila rahmat Allah sampai pada kita, maknanya reda Allah pun sampai pada kita. Dan kalau rahmat, reda Allah sampai, apalagi yang kita nak, yang Allah tak bagi, pasti Allah akan bagi. Itulah kalimat yang sangat mudah untuk kita fahami ya. Kenapa kita senantiasa istighfar itu kalimat yang sangat, istighfar ini bagi saya kalimat yang sangat besar ya, faedahnya bagi kehidupan sehari-hari. Karena saya merasa kita manusia ini tidak luput pada buat kesalahan, salah ucapan, salah penglihatan, salah pendengaran. Kadang-kadang kita sebenarnya tak mau pun ikut sembang pasal orang lain, tapi kadang-kadang kita tersembang. Kadang-kadang maybe kita tak jumpa orang, tapi kita dekat FB, kita terbaca status macam ini. Kita pun tangan jari kita ni pun tergate nak komen lah. Kadang-kadang komen itu pun komen yang maybe taklah berapa bagus ya, yang maybe menyakitkan, itu pun kita tak sadar. So insya Allah dengan macam kita istighfar semua itu kita amalkan zikir ini, kita akan senantiasa bila nak buat something, kita ni akan diberikan macam sinyal,
yang saya buat ini betul tak? Saya buat macam ini menyusahkan orang lain tak? Menyakiti orang lain tak? Jadi macam mana orang nak cakap ya? Kita senantiasa diberikan satu pedoman, satu sinyal supaya kita boleh memilih sama ada kita yang akan kita buat ini baik atau tak baik. Macam itulah. Dan alhamdulillah dengan mengamalkan 7 zikir ini senantiasa kita akan muhasabah diri. Dalam arti kata setiap apa yang akan kita lakukan, kita buat itu kita akan berpikir dulu. Setengah orang bila kita dah membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu, kita emosi, kita marah. Tapi alhamdulillah dengan mengamalkan zikir ini kita senantiasa berpikir. Macam saya sekarang ni banyak sekali kan tentang isu-isu COVID-19 di Malaysia, isu Rohingya, macam-macam. Kadang-kadang nak komen orang, kadang orang kecam sampai kata-kata kasar semua keluar. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut, kadang-kadang teringin nak bercakap, tapi kita kadang-kadang aku bercakap ni betul tak ya, aku buat macam ini dosa tak ya, itu kita akan fikir macam itu. Maksudnya maybe kita akan lebih senang bercakap macam inilah. Segala tindakan kita itu akan ada yang memberikan macam sinyal atau ada break lah istilahnya untuk kita terus positif. Macam itulah kurang lebihnya. Jadi kenapa saya amalkan ini selepas sholat subuh dan sholat maghrib? Sebab sholat maghrib itu sebagai macam bagi saya adalah penutup hari itu yang sudah saya lalui selama 12 jam dalam satu hari aktiviti saya. Saya tutup juga selepas sholat maghrib itu saya juga lazimkan untuk mengamalkan zikir ini. Dan kadang-kadang saya tambahkan untuk saya buat amalan, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan diteruskan dengan ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah juga ayat 255, and then dua ayat terakhir surat Al-Baqarah daripada amanah Rasulullah itu. So itulah amalan saya, dan alhamdulillah saya bersyukur karena di usia saya yang sekarang dah 48 ini, saya mendapati Allah masih bagi saya peluang untuk saya senantiasa muhasabah diri, peluang untuk saya berkongsi amalan pada kawan-kawan semua, peluang untuk saya istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya sadar masa muda saya dulu habislah, maksudnya macam mana orang nak cakap orang nak kata layaknya masa macam anak-anak muda lah. Solatnya maybe tak tepat masa, kadang-kadang masih lari sana lari sini, kadang-kadang maghrib pun sampai nak ke isya. Dan alhamdulillah bila di usia yang sudah ke 40 dekat 50 ni, dah 2 tahun nak 50 ini, saya mencoba sedaya upaya semampu saya itu saya coba untuk on time ya mas, tahu tu semampu saya untuk on time. Dan kalau yang dulu saya tak berapa kenal namanya sholat sunat ya, saya tambahkan dengan sekarang ini saya coba untuk tambahkan sholat duha meskipun cuma maybe 4 rakaat atau 2 rakaat, and then sholat tahajud. Karena apalagi bulan puasa ini sangat orang kata sangat mudah ya untuk kita sholat tahajud dan sholat tepat masa, because kan kita sahur otomatis pun kita bangun seawal pukul 3.30 lah kalau kita nak sholat tahajud agak maybe 6 ke 8 rakaat atau 12 rakaat dia agak punya masa, and then lepas tu baru kita nak sahur, lepas tu masih kita ada kesempatan untuk istighfar lagi sebelum subuh. Jadi ada banyak peluang untuk kita memperbaiki segala ibadah kita. Dan satu doa lagi yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan yang maybe juga pernah saya kongsikan, tolong saya mengaji pada kawan-kawan, jangan tinggalkan satu doa ini. Selepas solat sunat, selepas istighfar 3 kali, tolong amalkan doa ini. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini sangat simpel kawan-kawan, tapi kekuatan daripada doa ini, keberkesanannya sangat luar biasa. Karena di sini Allah senantiasa ingatkan kita untuk kita senantiasa mengingati Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya
ada saja, meskipun kita dalam kondisi busy lah macam mana kan, kita ada saja kita akan ingat dengan Allah. Oh ya, dah masanya untuk sholat, dan masanya untuk kita akan selalu diingatkan, dan kita tak akan dilengahkan dengan amalan ini. Alhamdulillah sekali, sebab saya merasa ya untuk yang zikir ini tadi saya sudah pernah share, dan alhamdulillah sampai detik ini saya amalkan tuh memang alhamdulillah saya merasai ada satu kelebihan, ada satu perubahan dalam diri saya yang sangat hebat ya, yang sangat luar biasa. Sebab dulu saya sholat juga sholat kawan-kawan, namanya kita muslim mesti kita sholat ya, meskipun kadang-kadang masih zuhur ke asar tuh maybe dah dekat asar, dan maghrib ke isya tuh mungkin dah dekat isya. Tapi dengan amalan yang sangat simple tuh saya sekarang belajar untuk on time, dan alhamdulillah Allah permudahkan, Allah ringankan segala badan saya untuk terus pergi habis sembahyang, waktu bawa anak-anak sholat sekali. Jadi rasa amalan yang kita amalkan tuh tak seberapa tuh kawan-kawan dibanding dengan masa yang Allah bagi dekat kita 24 jam. Tapi untuk mengamalkan zikir ini maybe cuma perlukan masa 30 menit. Tapi 30 menit kita bagi ruang dan waktu untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasai keberkesanan yang luar biasa, dan kita akan merasakan hidup kita tuh lebih tenang. Dan maybe macam saya ya yang sudah umur di angka 50 ini, lebih merasakan kepasrahan yang lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini saya rasa inilah waktunya untuk aku betul-betul kembali ke fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, kembali untuk mencari ridha Ilahi. Dan semoga sisa waktu yang ada ini betul-betul dapat saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari bekal ke akhirat, mencari keredaannya, dan semoga akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Karena hakikatnya itu yang kita cari kawan-kawan, husnul khotimah, dan kita dapat melafazkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, la ilaha illallah. Itu saja kawan-kawan, insya Allah kita akan dapat masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, beserta seluruh ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi video saya akan datang, insya Allah saya akan share lagi kepada kawan-kawan amalan-amalan yang mungkin tak kalah hebatnya. Oke, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai you all, apa kabar semua? Oke, hari ini udah masuk 5 hari Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini sangat bergembira sekali karena saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Ini adalah video kali saya yang keempat, dan pada video kali ini saya nak berkongsi pada kawan-kawan satu amalan yang saya sentiasa amalkan setiap hari selepas sholat fardu subuh dan selepas sholat fardu maghrib. Oke kawan-kawan, coba kita tengok apa saja amalannya. Oke, amalan yang saya senantiasa amalkan setiap hari yaitu yang pertama adalah istighfar sebanyak 100 kali. 2 kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Yang ketiga hasbunallah wa ni'mal nakir sebanyak 100 kali. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Yang kelima subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Yang keenam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketujuh adalah sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun 100 kali. Simple saja kan kawan-kawan. Inilah amalan yang saya amalkan setiap hari selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Kenapa saya amalkan ini yang paling penting itu selepas sholat subuh? Sebab ibaratnya subuh ini kita nak memulai satu perjalanan kawan-kawan. So perjalanan yang kita akan tempuh ke depan sampai ke maghrib itu sekurang lebih 12 jam. Jadi saya mencoba untuk memulai sebelum melangkahkan kaki saya untuk
beristighfar, untuk menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada Allah, sehingga hari itu apapun yang saya lakukan itu dalam pengawasan Allah dan dalam kepasrahan saya kepada Allah. Kenapa saya rasa macam perlu sekali untuk istighfar ini? Karena dengan istighfar ini kawan-kawan, saya mendapati aura positif itu sangat besar, sangat tinggi pada saya, sehingga bila saya memulai hari saya dengan 7 zikir ini, saya merasa sangat bersemangat, sangat energik dan sangat berkeyakinan. Meskipun maybe nanti dalam tengah perjalanan tuh ada sesuatu atau maybe ada macam masalah, insya Allah kita akan mudah dan dapat solusi dengan mudah yang Allah bagi pada kita, yang kita tak pernah terlintas macam mana kita menghadapi masalah itu, dan kita dapat solusinya secepat itu juga, macam itu. So saya sarankan kepada kawan-kawan semua, jumlah sama-sama kita amalkan istighfar, 7 istighfar ini sebelum kita melangkah keluar rumah selepas kita sholat subuh. Jadi segala aktiviti yang kita lalui pada hari itu, kita dah memohon kepada Allah, kita dah berserah diri kepada Allah, dan kita minta Allah yang aturkan dan Allah yang uruskan segala kehidupan kita, sehingga kita jumpa lagi pada senjanya selepas kita beraktiviti, yaitu maghrib. Kenapa maghrib itu juga saya kena baca istighfar ini? Ibaratnya seperti saya memulakan dan saya mengakhirkan. Maksudnya sebelum saya menyudahi aktiviti harian saya daripada satu hari 12 jam tadi itu, saya juga mengakhiri dengan menyerahkan segala kehidupan saya kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi sepanjang tempoh satu hari itu. Allah dah bagi saya maybe berbagai macam nikmat, dan mungkin ada juga ujian atau masalah, tapi dengan istighfar ini, dengan zikir ini, Allah senantiasa bagi saya bantuan, atau Allah bagi saya jalan keluar, kemudahan, solusi pada setiap masalah-masalah saya. Ya, ini yang ini satu keberkesanan yang saya rasakan bila saya mengamalkan istighfar 7 zikir ini. Terlebih istighfar ya, sebab istighfar ini satu kalimat yang sangat mulia dan sangat besar ya bagi kita sebagai seorang muslim. Karena dalam istighfar ini kan istilahnya kita memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila Allah dah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita, maknanya rahmat Allah sampai pada kita. Bila rahmat Allah sampai pada kita, maknanya reda Allah pun sampai pada kita. Dan kalau rahmat, reda Allah sampai, apalagi yang kita nak, yang Allah tak bagi, pasti Allah akan bagi. Itulah kalimat yang sangat mudah untuk kita fahami ya. Kenapa kita senantiasa istighfar itu kalimat yang sangat, istighfar ini bagi saya kalimat yang sangat besar ya, faedahnya bagi kehidupan sehari-hari. Karena saya merasa kita manusia ini tidak luput pada buat kesalahan, salah ucapan, salah penglihatan, salah pendengaran. Kadang-kadang kita sebenarnya tak mau pun ikut sembang pasal orang lain, tapi kadang-kadang kita tersembang. Kadang-kadang maybe kita tak jumpa orang, tapi kita dekat FB, kita terbaca status macam ini macam ini. Kita pun tangan jari kita ni pun tergatai nak komen lah. Kadang-kadang komen itu pun komen yang maybe taklah berapa bagus ya, yang maybe menyakitkan. Itu pun kita tak sadar. So insya Allah dengan macam kita istighfar apa semua itu, kita amalkan zikir ini, kita akan senantiasa bila nak buat something, kita ni akan diberikan macam sinyal, yang saya buat ni betul tak? Saya buat macam ini menyusahkan orang lain tak? Menyakiti orang lain tak? Jadi macam mana orang nak cakap ya? Kita senantiasa diberikan satu pedoman, satu sinyal supaya kita boleh memilih sama ada kita yang akan kita buat ni baik atau tak baik. Macam itulah. Dan alhamdulillah dengan mengamalkan 7 zikir ini, senantiasa kita akan muhasabah diri. Dalam arti kata setiap apa yang akan kita lakukan, kita buat itu, kita akan berpikir dulu. Setengah orang bila kita dah membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu, kita emosi, kita marah. Tapi alhamdulillah dengan mengamalkan zikir ini, kita senantiasa berpikir macam saya. Sekarang ni banyak sekali kan tentang isu-isu COVID-19 di Malaysia, isu Rohingya, macam-macam.
kadang-kadang nak komen orang, kadang apa ya, orang kecam sampai kata-kata kasar semua keluar. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut, kadang-kadang teringin nak bercakap, tapi kita kadang-kadang lagi, ih aku bercakap ini betul tak ya, aku buat macam ini dosa tak ya, itu kita akan pikir macam itu. Maksudnya maybe kita akan lebih senang bercakap macam inilah, segala tindakan kita itu akan ada yang memberikan apa tuh macam sinyal atau ada break lah istilahnya untuk kita terus positif macam itulah kurang lebihnya. Jadi kenapa saya amalkan ini selepas sholat subuh dan sholat maghrib? Sebab sholat maghrib itu sebagai macam bagi saya adalah penutup hari itu yang sudah saya lalui selama 12 jam dalam satu hari aktivitas saya. Satu juga selepas sholat maghrib itu saya juga lazimkan untuk mengamalkan zikir ini, dan kadang-kadang saya tambahkan untuk saya buat amalan, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan diteruskan dengan ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah juga ayat 255, and then dua ayat terakhir surat Al-Baqarah daripada amanah Rasulullah itu. So itulah amalan saya, dan alhamdulillah saya bersyukur karena di usia saya yang sekarang dah 48 ini, saya mendapati Allah masih beri saya peluang untuk saya senantiasa muhasabah diri, peluang untuk saya berkongsi amalan pada kawan-kawan semua, peluang untuk saya istilahnya mendekatkan diri kepada Allah, karena saya sadar masa muda saya dulu habislah, maksudnya macam mana orang nak cakap orang nak kata layaknya masa macam anak-anak muda lah, solatnya maybe tak tepat masa, kadang-kadang masih apa itu lari sana lari sini, kadang-kadang maghrib pun sampai nak ke isya. Dan alhamdulillah bila di usia yang sudah ke 40 dekat 50 nih, dah 2 tahun nak 50 ini, saya mencoba sedaya upaya semampu saya itu saya coba untuk on time ya Mas Toto tuh, semampu saya untuk on time. Dan kalau yang dulu saya tak berapa kenal namanya sholat sunat ya, saya tambahkan dengan sekarang ini saya coba untuk tambahkan sholat duha meskipun cuma maybe 4 rakaat atau 2 rakaat, and then sholat tahajud. Karena apalagi bulan puasa ini sangat apa ya, orang kata sangat mudah ya untuk kita sholat tahajud dan sholat tepat masa, because kan kita sahur otomatis pun kita bangun seawal pukul 3.30 lah kalau kita nak sholat tahajud agak maybe 6 ke 8 rakaat atau 12 rakaat dia agak punya masa, and then lepas tu baru kita nak sahur, lepas tu masih kita ada kesempatan untuk istighfar lagi sebelum subuh. Jadi ada banyak peluang untuk kita memperbaiki segala ibadah kita. Dan satu doa lagi yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan yang maybe juga pernah saya kongsikan, tolong saya merayu pada kawan-kawan jangan tinggalkan satu doa ini selepas solat sunat, selepas istighfar 3 kali, tolong amalkan doa ini. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini sangat simpel kawan-kawan, tapi kekuatan daripada doa ini, keberkesanannya sangat luar biasa, karena di sini Allah senantiasa ingatkan kita untuk kita senantiasa mengingati Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya ada saja meskipun kita dalam kondisi busy lah macam mana kan, kita ada saja kita akan ingat dengan Allah. Oh ya, dah masanya untuk sholat, dan masanya untuk kita akan diingatkan, dan kita tak akan dilengahkan dengan amalan ini. Alhamdulillah sekali, sebab saya merasa ya untuk yang zikir ini tadi saya sudah pernah share, dan alhamdulillah sampai detik ini saya amalkan tuh memang alhamdulillah saya merasai ada satu kelebihan, ada satu perubahan dalam diri saya yang sangat hebat ya, yang sangat luar biasa. Sebab dulu saya sholat kawan-kawan, namanya kita muslim mesti kita sholat ya, meskipun kadang-kadang masih zuhur ke asar tuh maybe dah dekat asar, dan maghrib ke isya tuh mungkin dah dekat isya. Tapi dengan amalan yang sangat simple tuh saya sekarang belajar untuk on time, dan alhamdulillah Allah permudahkan, Allah ringankan segala badan saya untuk terus pergi habis sembahyang, waktu bawa anak-anak sholat sekali. Jadi
rasa amalan yang kita amalkan tuh tak seberapa atau kawan-kawan dibanding dengan masa yang Allah bagi dekat kita 24 jam. Tapi untuk mengamalkan zikir ini maybe cuma perlukan masa 30 menit. Tapi 30 menit kita bagi ruang dan waktu untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasai keberkesanan yang luar biasa dan kita akan merasakan hidup kita tuh lebih tenang. Dan maybe macam saya ya yang sudah umur di angka 50 ini lebih merasakan kepasrahan yang lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini saya rasa inilah waktunya untuk aku betul-betul kembali ke fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, kembali untuk mencari ridha ilahi. Dan semoga sisa waktu yang ada ini betul-betul dapat saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari bekal ke akhirat, mencari keredaannya, dan semoga akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Karena hakikatnya itu yang kita cari kawan-kawan, husnul khotimah, dan kita dapat melafazkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, la ilaha illallah. Itu saja kawan-kawan, insya Allah kita akan dapat masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, beserta seluruh ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi video saya yang akan datang, insyaallah saya akan share lagi kepada kawan-kawan amalan-amalan yang mungkin tak kalah hebatnya. Oke, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai you all, apa kabar semua? Oke, hari ini udah masuk 5 hari Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini sangat bergembira sekali karena saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Ini adalah video kali saya yang keempat, dan pada video kali ini saya nak berkongsi pada kawan-kawan satu amalan yang saya sentiasa amalkan setiap hari selepas sholat fardu subuh dan selepas sholat fardu maghrib. Oke kawan-kawan, coba kita tengok apa saja amalannya. Oke, amalan yang saya senantiasa amalkan setiap hari yaitu yang pertama adalah istighfar sebanyak 100 kali. 2, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Yang ketiga, hasbunallah wa ni'mal nakir sebanyak 100 kali. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Yang keenam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketujuh adalah sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun 100 kali. Simple saja kan kawan-kawan. Inilah amalan yang saya amalkan setiap hari selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Kenapa saya amalkan ini yang paling penting itu selepas sholat subuh? Sebab ibaratnya subuh ini kita nak memulai satu perjalanan kawan-kawan. So perjalanan yang kita akan tempuh ke depan sampai ke maghrib itu sekurang lebih 12 jam. Jadi saya mencoba untuk memulai sebelum melangkahkan kaki saya untuk beristighfar, untuk menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada Allah, sehingga hari itu apapun yang saya lakukan itu dalam pengawasan Allah dan dalam kepasrahan saya kepada Allah. Kenapa saya rasa macam perlu sekali untuk istighfar ini? Karena dengan istighfar ini kawan-kawan, saya mendapati aura positif itu sangat besar, sangat tinggi pada saya, sehingga bila saya memulai hari saya dengan 7 zikir ini, saya merasa sangat bersemangat, sangat energik dan sangat berkeyakinan. Meskipun maybe nanti dalam tengah perjalanan tuh ada sesuatu atau maybe ada macam masalah, insya Allah kita akan mudah dan dapat solusi dengan mudah yang Allah bagi pada kita, yang kita tak pernah terlintas. Macam mana kita menghadapi masalah itu dan kita dapat solusinya secepat itu juga, macam itu. So
saya sarankan kepada kawan-kawan semua, jumlah sama-sama kita amalkan istighfar, 7 istighfar ini sebelum kita melangkah keluar rumah selepas kita sholat subuh. Jadi segala aktiviti yang kita lalui pada hari itu kita dah memohon kepada Allah, kita sudah berserah diri kepada Allah, dan kita minta Allah yang aturkan dan Allah yang uruskan segala kehidupan kita, sehingga kita jumpa lagi pada senjanya selepas kita beraktiviti, yaitu maghrib. Kenapa maghrib itu juga saya kena baca istighfar ini? Ibaratnya seperti saya memulakan dan saya mengakhirkan. Maksudnya sebelum saya menyudahi aktiviti harian saya daripada satu hari 12 jam tadi itu, saya juga mengakhiri dengan menyerahkan segala kehidupan saya kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi sepanjang tempoh satu hari itu. Allah dah bagi saya maybe berbagai macam nikmat, dan mungkin ada juga ujian atau masalah, tapi dengan istighfar ini, dengan zikir ini, Allah senantiasa bagi saya bantuan, atau Allah bagi saya jalan keluar, kemudahan, solusi pada setiap masalah-masalah saya. Ya, ini yang ini satu keberkesanan yang saya rasakan bila saya mengamalkan istighfar 7 zikir ini. Terlebih istighfar ya, sebab istighfar ini satu kalimat yang sangat mulia dan sangat besar ya bagi kita sebagai seorang muslim. Karena dalam istighfar ini kan istilahnya kita memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila Allah dah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita, maknanya rahmat Allah sampai pada kita. Bila rahmat Allah sampai pada kita, maknanya reda Allah pun sampai pada kita. Dan kalau rahmat, reda Allah sampai, apalagi yang kita nak, yang Allah tak bagi, pasti Allah akan bagi. Itulah kalimat yang sangat mudah untuk kita fahami ya. Kenapa kita senantiasa istighfar itu kalimat yang sangat, istighfar ini bagi saya kalimat yang sangat besar ya, faedahnya bagi kehidupan sehari-hari. Karena saya merasa kita manusia ini tidak luput pada buat kesalahan, salah ucapan, salah penglihatan, salah pendengaran. Kadang-kadang kita sebenarnya tak mau pun ikut sembang pasal orang lain, tapi kadang-kadang kita tersembang. Kadang-kadang maybe kita tak jumpa orang, tapi kita dekat FB, kita terbaca status macam ini. Kita pun tangan jari kita ni pun tergate nak komen lah. Kadang-kadang komen itu pun komen yang maybe taklah berapa bagus ya, yang maybe menyakitkan. Itu pun kita tak sadar. So insya Allah dengan macam kita istighfar apa semua itu, kita amalkan zikir ini, kita akan senantiasa bila nak buat something, kita ni akan diberikan macam sinyal, yang saya buat ni betul tak? Saya buat macam ini menyusahkan orang lain tak? Menyakiti orang lain tak? Jadi macam mana orang nak cakap ya, kita senantiasa diberikan satu pedoman, satu sinyal supaya kita boleh memilih sama ada kita yang akan kita buat ni baik atau tak baik. Macam itulah. Dan alhamdulillah dengan mengamalkan 7 zikir ini, senantiasa kita akan muhasabah diri. Dalam arti kata setiap apa yang akan kita lakukan, kita buat itu, kita akan berpikir dulu. Setengah orang bila kita dah membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu, kita emosi, kita marah. Tapi alhamdulillah dengan mengamalkan zikir ini, kita senantiasa berpikir macam saya sekarang ni banyak sekali kan tentang isu-isu COVID-19 di Malaysia, isu Rohingya, macam-macam. Kadang-kadang nak komen orang, kadang orang kecam sampai kata-kata kasar semua keluar. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut, kadang-kadang teringin nak bercakap, tapi kita kadang-kadang aku bercakap ni betul tak ya, aku buat macam ini dosa tak ya. Itu kita akan fikir macam itu. Maksudnya maybe kita akan lebih senang bercakap macam inilah. Segala tindakan kita itu akan ada yang memberikan macam sinyal atau ada break lah istilahnya, untuk kita terus positif macam itulah kurang lebihnya. Jadi kenapa saya amalkan ini selepas sholat subuh dan sholat maghrib? Sebab sholat maghrib itu sebagai macam bagi saya adalah penutup hari itu yang sudah saya lalui selama 12 jam dalam satu hari aktiviti saya. Saya tutup juga selepas sholat maghrib itu, saya juga lazimkan untuk mengamalkan zikir ini.
Dan kadang-kadang saya tambahkan untuk saya buat amalan, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan diteruskan dengan ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah juga ayat 255, and then dua ayat terakhir surat Al-Baqarah daripada amanah Rasulullah itu. So itulah amalan saya, dan alhamdulillah saya bersyukur karena di usia saya yang sekarang udah 48 ini, saya mendapati Allah masih bagi saya peluang untuk saya senantiasa muhasabah diri, peluang untuk saya berfungsi amalan pada kawan-kawan semua, peluang untuk saya istilahnya mendekatkan diri kepada Allah, karena saya sadar masa muda saya dulu habislah, maksudnya macam mana orang nak cakap orang nak kata layaknya masa macam anak-anak muda lah. Solatnya maybe tak tepat masa, kadang-kadang masih lari sana lari sini, kadang-kadang maghrib pun sampai nak ke isya. Dan alhamdulillah bila di usia yang sudah ke 40 dekat 50 nih, dah 2 tahun nak 50 ini, saya mencoba sedaya upaya semampu saya itu saya coba untuk on time ya Mas Toto tuh, semampu saya untuk on time. Dan kalau yang dulu saya tak berapa kenal namanya sholat sunat ya, saya tambahkan dengan sekarang ini saya coba untuk tambahkan sholat duha, meskipun cuma maybe 4 rakaat atau 2 rakaat, and then sholat tahajud. Karena apalagi bulan puasa ini sangat orang kata sangat mudah ya untuk kita sholat tahajud dan sholat tepat masa, because kan kita sahur otomatis pun kita bangun seawal pukul 3:30 lah kalau kita nak sholat tahajud agak maybe 6 ke 8 rakaat atau 12 rakaat ya, agak punya masa. And then lepas tu baru kita nak sahur, lepas tu masih kita ada kesempatan untuk istighfar lagi sebelum subuh. Jadi ada banyak peluang untuk kita memperbaiki segala ibadah kita. Dan satu doa lagi yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan yang maybe juga pernah saya kongsikan, tolong saya mengaji pada kawan-kawan, jangan tinggalkan satu doa ini. Selepas solat sunat, selepas istighfar 3 kali, tolong amalkan doa ini. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini sangat simpel kawan-kawan, tapi kekuatan daripada doa ini, keberkesanannya sangat luar biasa, karena di sini Allah senantiasa ingatkan kita untuk kita senantiasa mengingati Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya ada saja meskipun kita dalam kondisi busy lah macam manakah, kita ada saja kita akan ingat dengan Allah. Oh ya, dah masanya untuk sholat, dan masanya untuk kita akan diingatkan, dan kita tak akan dilengahkan dengan amalan ini. Alhamdulillah sekali, sebab saya merasa ya untuk yang zikir ini tadi saya sudah pernah share, dan alhamdulillah sampai detik ini saya amalkan tuh memang alhamdulillah saya merasai ada satu kelebihan, ada satu perubahan dalam diri saya yang sangat hebat ya, yang sangat luar biasa. Sebab dulu saya sholat kawan-kawan, namanya kita muslim mesti kita sholat ya, meskipun kadang-kadang masih zuhur ke asar tuh maybe dah dekat asar, dan maghrib ke isya tuh mungkin dah dekat isya. Tapi dengan amalan yang sangat simple tuh saya sekarang belajar untuk on time, dan alhamdulillah Allah permudahkan, Allah ringankan segala badan saya untuk terus pergi habis sembahyang, waktu bawa anak-anak sholat sekali. Jadi rasa amalan yang kita amalkan tuh tak seberapa tuh kawan-kawan dibanding dengan masa yang Allah bagi dekat kita 24 jam. Tapi untuk mengamalkan zikir ini maybe cuma perlukan masa 30 menit. Tapi 30 menit kita bagi ruang dan waktu untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasai keberkesanan yang luar biasa, dan kita akan merasakan hidup kita tuh lebih tenang. Dan maybe macam saya ya yang sudah umur di angka 50 ini, lebih merasakan kepasrahan yang lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini saya rasa inilah waktunya untuk aku betul-betul kembali ke fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, kembali untuk mencari ridha ilahi. Dan semoga sisa waktu yang ada ini betul-betul dapat saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari
bekal ke akhirat, mencari keredaannya, dan semoga akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Karena hakikatnya itu yang kita cari kawan-kawan, husnul khotimah, dan kita dapat melafazkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, la ilaha illallah. Itu saja kawan-kawan, insya Allah kita akan dapat masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, beserta seluruh ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi video saya akan datang, insya Allah saya akan share lagi kepada kawan-kawan amalan-amalan yang mungkin tak kalah hebatnya. Oke, bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi video saya akan datang, insya Allah saya akan share lagi kepada kawan-kawan amalan-amalan yang mungkin tak kalah hebatnya. Oke, bye.